puji dan kita sembah. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada salah satu bagian dalam firman Tuhan di Kejadian pasal 8 ayat 22 mengatakan bahwa selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Nah, hal ini pasti terjadi ya, bahwa ada saatnya menabur, ada saatnya menuai. Nah, ini bukan hanya sekedar benih tanaman secara fisik, tapi juga sebenarnya apa yang kita lakukan, setiap tindakan kita, itu menjadi sebuah benih yang kita taburkan dan suatu saat kita akan kembali menuainya.
Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, jadi apa yang kita tabur itu menentukan hasil tuaian kita. Kalau kita menaburkan benih cabai misalnya tidak akan mungkin tumbuh menjadi tanaman pepaya. Ya, kalau kita ingin tuaian kita banyak, ya kita tentu harus menabur benih yang banyak. Kalau kita ingin tuaian kita berkualitas baik, ya tentu kita juga harus menaburkan benih yang baik juga. Nah, seperti halnya prinsip dalam tanaman yang bertumbuh, kita perlu menunggu waktu di mana kita akan mendapatkan hasil tuaiannya. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan menuai. Tapi yang pasti, kita pasti akan menuainya. Nah, kalau hasil tuaian kita itu ditentukan dari apa yang kita tabur, maka apa yang seharusnya kita tabur? Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi yang harus kita taburkan adalah perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu berupa apa? Dalam pasal 6 ini dikatakan juga materi, ya, yang harus kita bagikan kepada orang, harta kita, apa yang kita punya, untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk pelayan pemberita firman, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama rekan-rekan seiman kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, mungkin kita bukan orang yang berkelimpahan harta, ya mungkin cukup saja buat kita. Namun kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita percaya bahwa kita akan memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, contohnya janda yang ada di Sarfat. Dia rela berkorban buat Nabi Elia, ya. Makanan terakhirnya dia serahkan kepada Nabi Elia. Namun karena dia percaya kepada firman Tuhan, maka selama 3,5 tahun masa kelaparan itu dia dipelihara oleh Tuhan. Minyak yang sedikit dan juga tepung yang sedikit itu tidak habis. Nah, di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Tuhan Yesus tahu untuk membalas perbuatan baik dari umatnya. Perhitungan Tuhan itu berbeda dengan kita, ya. Kalau kita 1 kurangi 1 itu 0, ya. Tapi kalau Tuhan 1 kurangi 1 itu bisa menjadi 2, 3, 5 dan seterusnya, ya. Karena Dia adalah Allah yang adil. Lalu perbuatan baik apa yang kita dapat taburkan? Yaitu damai, ya. Membawa damai kepada semua orang. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 18, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, memang kebaikan adalah hasil dari benih damai yang ditabur oleh orang yang cinta damai. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mencintai damai. Dan kita juga perlu menaburkan support, dukungan kepada orang-orang yang dalam keadaan lemah, ya, secara moralnya, ya, secara spiritualnya dalam keadaan lemah. Kita perlu dukungan orang dan itu juga kita perlu juga untuk memberikan support, dukungan kepada mereka yang dalam keadaan lemah. Nah, namun kita juga harus memperhatikan dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam kedagingannya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya, jadi dari hal-hal yang tadi pertama kita bahas, perbuatan baik tentu kita akan menuai juga apa yang baik. Namun kalau kita menuai apa yang jahat, tentu juga hal yang tidak baik yang akan kita dapatkan. Firman Tuhan katakan menabur dalam kedagingan. Nah, kedagingan ini apa yang dimaksudkan? Dalam bahasa aslinya itu adalah tubuh yang dikuasai dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 di situ dicatat, ya, apa saja perbuatan daging itu yang tentunya tidak berkenan kepada Allah. Contohnya ketika kita memberi pertolongan, kita memberi materi kita kepada orang lain untuk menolong, tapi didasari oleh karena kesombongan, keangkuhan, tentu ini bukanlah apa yang dikenan oleh Tuhan dan tentu tidak akan mendapatkan tuaian yang baik. Nah, kalau kita menabur kebencian, menabur kedengkian, ya, perpecahan di mana-mana, ya tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik, ya, tidak akan mendapatkan tuaian yang baik. Amsal pasal 11 ayat 17 berkata bahwa orang yang
murah hati, berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita renungkan ayat ini, sebenarnya apa yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu jahat, pasti akan kembali lagi kepada diri kita. Ya, kalau kita lakukan yang baik, satu saat kita juga akan mendapatkan apa yang baik. Kalau kita melakukan apa yang jahat, tentu apa yang tidak baik juga itu akan kembali lagi kepada diri kita. Jadi biarlah selagi masih ada kesempatan untuk kita, biarlah kita tidak jemu-jemu, jangan bosan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, karena kalau kita tidak lemah atau kita tidak menjadi putus asa, maka kita akan menuai apa yang baik juga. Ya, meskipun kita menuai benih itu dengan mencucurkan air mata, ya, sambil menangis, menaburkan kebaikan, kesetiaan itu sambil menangis. Namun percayalah bahwa pasti ada sukacita yang besar yang menanti kita. Ya, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, kiranya kita dapat menerima firman Tuhan ini dengan sukacita, dan biarlah kiranya Roh Kudus akan menolong kita supaya kita dapat menaburkan setiap perbuatan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biar kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu buat segala kemurahan-Mu buat kami. Tuhan, kiranya menolong kami semua untuk kami tinggal dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami dapat menaburkan apa yang baik, sehingga Tuhan Engkau juga yang akan membalaskan apa yang baik juga di dalam diri kami semua. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus kiranya menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan syukur dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.